Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama mencari perkara-perkara yang baik, menjemput rezeki-rezeki indah, menjemput cahaya-cahaya yang diutarakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat lisan-lisan yang bersambung dengan lisannya Nabi, lewat pemikiran-pemikiran yang bersambung dengan pemikirannya Nabi, dengan hikmah-hikmah yang bersambung dengan hikmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya disehatkan sama Allah Ta'ala, dikasih kesempatan untuk terus mencari dan juga berbekal dengan perbekalan-perbekalan yang baik sampai nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari-hari ini kita bersama-sama punya pemikiran untuk mengadakan sebuah ziarah, untuk mengadakan sebuah perjalanan religi, perjalanan yang kita maksudkan untuk mencari hal-hal yang indah, di luar perkara yang biasanya kita lakukan. Maksudnya kalau kita biasanya duduk ngaji belajar pulang, duduk ngaji belajar pulang, kita pengen punya momen-momen yang lebih panjang, pengen punya momen-momen yang lebih terasa, karena kalau pergi bersama-sama itu mau tidak mau karakter setiap orang itu bisa terlihat. Oleh karena itu mulai dari sekarang, walaupun ini mungkin bisa dikatakan ziarah kecil, ziarah kecil ke tempat-tempat yang dekat menuju ke daerah-daerah atau tempat-tempat yang di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya kalau seseorang sudah dicintai sama Allah taala, apapun bisa terjadi. Sampai kapanpun mereka bisa diingat. Siapa yang ngasih ingatan tersebut kepada orang-orang? Siapa yang ngasih rasa tersebut kepada orang-orang sehingga mereka mau datang mengunjungi, mau baca Yasin di situ, mau baca doa di situ dan lain sebagainya? Siapa yang bisa ngatur itu semuanya? Kalau itu dari kita sendiri, kalau dari manusianya nggak mungkin. Kalau dari orang yang misalkan ketika hidup, dia menginginkan punya harapan di dalam hatinya, aku engko melek duwe kuburan sing apik biar orang-orang itu datang mengunjungi saya. Bisa ngoten niku? Nggak bisa. Kalau ndak ditakdirkan sama Allah Ta'ala, kalau ndak dikasih kesempatan yang memang ini loh, Allah Ta'ala ingin memamerkan hambanya untuk kita ngambil pelajaran dari mereka. Ini ada Sunan Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Ini ada Sunan Ampel, yang mana istilahnya kalau secara logika orang-orang harus masuk ke tempat yang sempit, ke tempat yang mungkin kuburan apa enak sih nyaman, asenan, kan tidak ada, tapi orang rela jauh-jauh dari berbagai macam negeri, dari berbagai macam daerah. Kalau sudah hall Ampel, kalau sudah hallnya para wali-wali tersebut, orang datang dari seluruh penjuru negeri. Semuanya satu tujuan, semuanya satu tujuan, yaitu nyari barokahnya sang wali, nyari keberkahan dari sang wali, nyari bukan nyembah walinya, nggak mungkin. Istilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, saya tidak takut umatku itu akan berganti sesembahan, sebagaimana yang dilakukan oleh umatnya Nabi Allah Isa. Saya tidak takut hal itu akan terjadi. Umatku akan mengerti batasan sampai mana mereka akan menghormati seseorang, tapi aku malah lebih takut bagi mereka kalau Allah Subhanahu wa taala membukakan kunci-kunci dunia sehingga mereka menjadi budak-budak dunia, bukan jadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka memilih untuk menghamba terhadap dunianya ketimbang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih ditakutkan oleh Nabi, bukan
Nabi Allah Isa. Mana berarti batasannya apa? Kita dianjurkan untuk menghormati, kita dianjurkan untuk memuji-muji Nabi, tapi kita tahu batasannya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Abdullah wa Rasuluh, seorang hamba Allah sama seperti kita. Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba, sama halnya dengan kita, makhluk sama halnya dengan kita, bedanya cuma satu. Napa niku? Abduhu wa rasuluh. Beliau boleh adalah seorang hamba, tapi beliau adalah hamba yang dipilih sama Allah Ta'ala untuk menjadi utusannya, untuk menyampaikan firman-firmannya, untuk menyampaikan syariatnya, untuk menyampaikan perkara-perkara indah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lewat Nabi Muhammad. Jadi kita tahu persis sampai batas mana kita diperbolehkan untuk memuji-muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan orang-orang setelahnya. Begitu juga dengan orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita datang ke mereka, menziarahi makam mereka, baca doa di situ, baca yasin di situ. Ada di dalam hatinya, aku lagi nyembah sang wali. Boten, gitu, tidak ada sama sekali. Tapi keinginannya adalah, ya Allah, kasih saya jalan hidup seperti Engkau memberikan jalan hidup kepada sang wali. Ya Allah, kasih saya rasa-rasa iman sebagaimana Engkau memberikan rasa iman itu kepada sang wali. Ya Allah, kasih saya keberkahan umur sebagaimana Engkau memberikan keberkahan umur kepada sang wali, yang sampai membuat orang-orang bukan hanya di masanya saja, tapi masa-masa setelahnya hatinya tetap terpaut kepada mereka. Siapa di Indonesia yang tidak kenal sama Wali Songo? Siapa umat muslim yang tidak kenal sama Wali Songo? Hidupnya Wali Songo itu berapa ratus tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, tapi ternyata asar dari namanya bahkan dijadikan nama-nama dari kampus-kampus bergengsi karena saking indahnya jalan hidup yang dijalani oleh mereka. Indahnya karena apa? Indahnya karena mereka menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala. Benar sekali yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara khafadahullah. Barang siapa yang semakin dia merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, semakin dia menunjukkan penghambaannya kepada Allah Ta'ala, hamba-hamba semacam itu yang bakalan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Tapi yang menjalani kehidupannya penuh dengan kesombongan, penuh dengan kepongkahan, penuh dengan merasa dirinya saya yang begini, saya yang begitu, saya semuanya judulnya saya, khafadahullah. Mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semacam Fir'aun, Yupodo disebut-sebut sama orang sampai zaman sekarang, tapi konteksnya kan penghinaan, gitu. Diziarahi sama orang-orang sampai sekarang, bahkan biaya masuknya ke situ itu mahal sekali. Saya sampai pernah pusing waktu dihadapkan, ini sudah ada di pintu museum yang mau ngelihat Fir'aun. Kita bayangannya, ngapain saya ziarahin Fir'aun? Mosok ya harap moco Yasin nih sebelah jenazah Fir'aun. Seperti itu. Akhirnya nelpon Nabi saya, Bi, ini sudah di depan museumnya, ini boleh enggak kita ikut masuk? Boleh enggak daftar masuk? Berapa biayanya? Biayanya $100, 1 juta. Mau masuk kuburannya, bukan kuburan, jadi mau ngelihat jenazahnya Fir'aun ini biaya masuknya 1 juta. 1 juta. Saya berdua sama kakak, 2 juta. Ya apalagi kita baru pulang dari Hadramut, jadi uangnya ini pas-pasan. Jadi saya perjalanan dari Yaman, berangkat ke Mesir, habis itu belum perjalanan ke Mekah Madinah, niku sangune cuman 8 juta. 8 juta berdua, berarti masing-masing 4 juta. Jadi kudu ngirit banget. Lah ini cuman mau masuk tempatnya Fir'aun hilang 2 juta. Pernah derek
Pinter. 3 juta satu orang itu saya belum Mekah Madinah. Jadi mikir istilahnya seperti itu, kata bahasanya kamu sudah ada di depan pintunya situ, melbu lihat seperti apa yang ada di dalam situ. Masalah nanti kalau misalkan ada rezeki lagi ke sana, enggak usah melbu, enggak apa-apa. Sekarang di sana ruh-ruh kamu, lihatan seperti apa Allah Ta'ala ketika menghinakan seseorang, diawetkan badannya, diperlihatkan kepada manusia. Tapi orang kalau nginget Fir'aun sudah, konteksnya itu penghinaan, konteksnya itu ini loh. Allah Ta'ala kalau pengen murka kepada seseorang, ditunjukkan kemurkaannya, diberikan asar murka tersebut sampai bisa dipermalukan dia setelah kematiannya beribu-ribu tahun kemudian. Setiap orang bisa melihat, setiap orang bisa menyaksikan seperti apa ketika Allah Ta'ala ingin menghinakan seseorang. Seperti itu. Ini benar sekali, orang yang menghamba, orang yang tawadhu, orang yang merendahnya bukan sama manusia, tapi merendahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah sak langkah, omong sak omong, pergi sak pergi, semuanya, semuanya yang dicari ini ridhonya Allah Ta'ala ada enggak di sini? Ini senangnya Allah Ta'ala ada enggak di sini? Ini pahala dari Allah Ta'ala ada enggak di sini? Selalu yang dikaitkan adalah pengkaitan kepada Sang Maha Pencipta, bukan kepada makhluknya. Orang yang sehidup dengan cara semacam itu bakalan naik diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seseorang yang selalu melulu tentang dirinya, enakku, senengku, mauku, karepku dan lain sebagainya, orang-orang semacam ini yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ketika kita mau perjalanan, ketika kita mau nyari sesuatu yang indah dari sebuah perjalanan, yang pertama kali harus kita persiapkan adalah hati kita, niat kita. Awake dhewe ngapo? Kita ngapain? Kita safar itu ngapain? Kita ziarah itu kenapa? Apa yang kita cari? Apa yang kita mau? Apa yang kita cari? Apa yang kita mau? Para ulama kita mengatakan kalau kamu duduk di hadapan orang-orang ahli dunia, orang-orang ahli dunia itu maksudnya para pejabat, orang-orang yang punya kedudukan di dunia, orang-orang yang didengar kata-katanya tentang perkara dunia, maka yang harus kamu persiapkan adalah tampilanmu dan kata-katamu. Ini yang bakalan, ini yang harus kamu persiapkan. Jenengan misalkan diundang Pak Bupati, misalkan, niku kira-kira aku tak teko dasteran daster sing keleke rada jebol. Mungkin kita macak seperti itu, mungkin kita hadir dengan cara yang semacam itu, nggak mungkin, nggak usah Pak Bupati, jangan diundang mantan aja, diundang manten sama diundang yasinan ini konteksnya sudah beda, sing digawe beda. Kalau mau hadir manten, kepala pink, baju pink, kaos kaki pink, sandalnya pink, tasnya pink, bibirnya pink, nih harus serasi semuanya, harus matching semuanya. Ini kita mikirkan, apa enggak boleh Kak kayak gitu? Boleh, boleh. Selama niat kita ketika hadir ke manten ini, saya hormat manten, saya hormat sama orang yang ngundang saya, orang yang ngundang ketika dihadapkan, istilahnya ketika tamu undangannya datang dengan cara yang indah, karena kan persiapannya mesti matang kalau orang bikin kemanten nih Bu. Dipacai, dikasih dekor, terus orang foto di situ, terus orang bersalaman, selamat ya, didoakan dengan doa-doa yang baik, kan seneng dia. Niatnya hormat sama yang ngundang, niatnya hormat sama yang punya hajat, sekaligus juga ikut bersenang-senang lewat pakaian yang kita pakai dan juga lewat ucapan yang kita ucapkan. Seperti itu, enggak apa-apa, enggak apa-apa yang seperti itu. Tapi ketika, jadi kata para ulama kita, kalau kita duduk bersama orang-orang ahli dunia, bersama, sesuaikan pakaianmu dengan mereka dan sesuaikan omonganmu dengan mereka. Sesuaikan omongan
nggih, ndak apa-apa jenengan gabung, jenengan ikut misalkan kelompok nggih, kelompok belajar masak misalkan seperti itu. Nggih, kelompok belajar masak saya daftar, saya ikut, saya nimbrung pengennya biar masakan saya ini naik level. Nggih, masakan di restoran-restoran ngoten. Maca ini gimana dan lain sebagainya, boleh apa enggak? Boleh. Oke, silahkan gabung. Tapi ketika kita bergabung dengan mereka, sesuaikan pakaian dengan mereka dan sesuaikan omongan dengan mereka. Oke, jangan terus begitu masuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan kayak gini ini apa? Jangan, nggih. Jadi sesuaikan omongan dengan mereka dan sesuaikan pakaian dengan mereka. Nggih, selama ndak keluar dari aturan syariat. Nggih, selama ndak keluar aturan dari syariat itu gimana? Kalau misalkan peraturannya ternyata yang masuk cooking class ini ndak boleh jilbaban misalkan, atau ndak boleh menutup aurat, ndak boleh. Nah, itu baru hindari hindari istilahnya, jangan kita relakan aturannya Allah Ta'ala demi mengikuti acara-acara yang semacam itu. Tapi tidak apa-apa kita masuk bergabung sama mereka. Tapi nah begitu sebaliknya, katanya para ulama kita, kalau kita duduk di hadapan para ahli akhirat, orang-orang yang kita nyarinya perkara akhirat dari mereka, baik yang hidup maupun yang mati. Mau baik yang hidup, kita ziarah kepada kiai-kiai, kita ziarah kepada para alim ulama, kita ziarah kepada orang-orang yang nyambungkan lisan dengan lisannya Nabi, para orang-orang soleh dan lain sebagainya. Baik mereka itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, maka yang harus kamu persiapkan adalah hatimu. Karepnya kita, tujuannya kita ke sana ini mau apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pernah, beliau itu punya sahabat 3 orang. Jadi istilahnya mondok di pesantren, 3 orang ini tiga-tiganya istilahnya gerumbulannya senengannya bareng-bareng, murojaah bersama, ngaji bersama, belajar bersama, dan tiga-tiganya ini pinter-pinter, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus 3 orang ini punya keinginan, yuk kita ziarah ke satu orang wali. Jadi ada istilahnya pengen ziarah ke tempat seseorang yang terkenal dengan ilmunya, terkenal dengan kewaliannya, terkenal dengan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita ziarah ke sana. Setelah itu tiga-tiganya ayo ditentukan harinya, ditentukan tanggalnya. Ditentukan harinya, ditentukan tanggalnya. Setelah itu 3 orang ini tadi salah satunya mengatakan saya mau datang ke tempatnya kiai itu, orang alim itu tadi, saya pengen ngetes dia. Saya pengen ngetes dia karena ini anak-anak pintar, dan kelasnya sudah tinggi, istilahnya ilmu agamanya sudah tinggi. Saya datang pengen ngetes wali tersebut, tenanan wali apa enggak. Saya akan nanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sulit, pertanyaan-pertanyaan yang jarang orang tahu, jarang orang bisa memecahkan. Jajal piye jawabannya sang wali tersebut. Itu orang yang pertama. Setelah itu orang yang kedua mengatakan, saya juga mau datang kita ziarah ke sana, nanti saya pengen nanya tentang perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang sulit, tapi memang saya tidak ngerti tentang perkara ini. Maksudnya benar-benar pengen nyari tahu. Jadi satu permasalahan yang belum terpecahkan, dia pengen datang nanya kepada sang wali tersebut dengan harapan dapat jawaban. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kamu ziarah niatnya apa? Katanya Syekh Abdul Qadir, saya mau minta doa, saya mau nyari barokahnya. Cuman itu, ndak nanya, ndak ngetes, ndak pengen nyari sesuatu yang sifatnya itu bisa diperdebatkan atau bisa jadi ajang pamer. Ilmu itu kan seperti itu, gitu. Ilmu, suara, kemampuan, itu kan identik dengan hal-hal yang semacam itu. Jangan kalau istilahnya melihat, makanya diperlombakan. Ada yang namanya cerdas cermat gitu, ada yang namanya lomba baca Al-Quran, tilawatul Quran, tahfidz, musabaqah dan lain sebagainya. Tapi ada orang bikin
perlombaan dongo. Ada orang bikin perlombaan mandi-mandinan dongo, ndak ada. Barokah-barokahan dongo, ndak ada. Karena itu ndak kasat mata. Itu yang ngerti cuman antara hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dua, pengen punya harapan semacam itu cuman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja. Yang punya harapan saya cuman datangnya pengen salaman, pengen bertatap muka, pengen nyari nadrohnya wali tersebut, pengen nyari pandangannya dari sang wali biar saya dapat barokah di dalam kehidupan dan juga ilmu saya. Akhirnya berangkat bertiga sowan ke tempatnya sang kiai ini tadi, sang wali ini tadi. Begitu dodoki lama sekali nanya sama muridnya ini, ndak dibuka-bukakan pintu. Ndak dibuka sampai mereka harus nunggu berjam-jam di depan pintu rumahnya sang wali tersebut. Sampai akhirnya dibukakan sama wali tersebut, tapi walinya itu ndak mau bukakan pintunya, cuman dibuka sedikit agar suaranya itu kedengeran sama tiga orang ini tadi. Maka sang wali itu mengatakan, kamu yang pengen ngetes saya tentang pertanyaan, kamu punya pertanyaan ini, jawabannya ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu orang yang keluar dari agama Islam. Didoakan seperti itu. Didoakan semoga kamu jadi orang yang keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau mengatakan, sedangkan kamu yang nomor dua, kamu mengatakan begini dan begini. Saya melihat di dalam wajahmu itu ada cahaya, yang datang dari cahaya apinya para penyembah api, para orang-orang Majusi. Sedangkan kamu wahai Abdul Qadir, Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan seluruh wali yang ada pada zamanmu itu nanti akan berada di bawah telapak kakimu. Kamu akan jadi alim ulama nomor satu, kamu akan jadi orang yang paling diparani sama orang-orang sebagai rujukan setiap ilmu. Kamu akan ditakdirkan menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang silahkan pulang ke pondok kalian masing-masing. Wes mulai diusir. Setelah berbicara seperti itu diusir. Habis itu pergi. Jadi ditutup pintunya, beliau bertiga ini pergi. Di akhir, istilahnya setelah dewasa, setelah terjun ke masyarakat, semua yang dikatakan sama sang wali ini jadi kenyataan. Orang pertama yang dikatakan kamu bakalan keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, dia dapat tugas dari gurunya untuk dakwah di satu tempat. Dakwah di satu tempat, di situ terfitnah dengan seorang perempuan cantik tapi agamanya Nasrani. Orang Kristen, anaknya pendeta lagi, anaknya pendeta. Dia istilahnya terpana dengan, istilahnya hatinya sudah terpaut sama perempuan ini tadi, jatuh cinta segala macam, digadaikan semuanya. Ilmunya digadaikan, kedudukannya digadaikan, bahkan agamanya digadaikan. Dia ngelamar perempuan tersebut, syaratnya Pak Pendeta, kamu boleh jadi suami dari anak saya dengan syarat kamu masuk ke dalam agama Kristen. Murtad, sampai mati murtad. Naudzubillahi min dzalik. Setelah itu yang kedua, orang yang kedua yang dikatakan bakalan terlena dengan apinya orang Majusi, nasibnya juga senasib. Jadi dia dakwah di satu tempat, di situ yang mayoritas penduduk di situ adalah orang Majusi. Dia terfitnah dengan hartanya, terfitnah dengan segala macam kedudukan dunia di tempat tersebut. Akhirnya Malik juga jadi penganut penyembah api. Jadi keluar dari agama Islam. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sampai sekarang ini kita masih dengarkan gaung dari nama-nama beliau. Walaupun mungkin istilahnya di rutinan-rutinan yang di daerah kita itu kan manakipan. Manakib niku napa? Manakib itu cerita jalan hidup. Jalan hidupnya siapa yang dibaca? Jalan hidupnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Walaupun kadang-kadang ibu-ibu moco ya ndak ngerti artinya sih. Makanya majelis ilmu itu fungsinya seperti itu, biar kita paham dengan apa yang kita baca, biar kita bangga dengan warisan-warisan yang diwariskan oleh para leluhur kita. Tidak ada yang jelek, Bu. Tidak ada yang jelek, tibaan isinya indah luar
luar biasa. Maulid azab isinya indah luar biasa. Qasidah bukan cuman sekedar nyanyian, bukan sekedar istilahnya hanya untuk rame-ramean saja, tapi lafaz-lafaz yang penuh dengan makna iman, lafaz-lafaz yang penuh dengan makna-makna yang menggugah hati kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kurangnya itu satu kita. Nggih, ndak tek merhatekne pembelajaran bahasa Arab. Dadi ndak ngerti karo sing diwaca tibaan ya mek tibaan. Nggih. Apa ndak ada barokah apa enggak enek nggih. Tetep ada. Kebaikan itu gimana pun kecilnya, gimana pun kita ndak ngertinya, tetap ada kebaikan di dalam hal tersebut. Tapi sebenarnya nggih, istilahnya pemahaman terhadap bahasa Arab itu nggih, belajar bahasa Arab itu sebenarnya wajib nggih. Wajib, bahkan wajib kifayah. Wajib kifayah itu maksudnya kalau bukan wajib kifayah, wajib ain sebenarnya nggih. Setiap orang niku seharusnya ada waktu untuk belajar bahasa Arab. Karena nopo? Karena jenengan tahu salat Jumat, khutbah Jumat, nggih, khutbah Jumat itu sebenarnya salah satu rukunnya itu khutbah pakai bahasa Arab. Nggih, khutbah pakai bahasa Arab. Jadi seharusnya gimana? Seharusnya kaum ini yang memahami bahasa Arab biar khotibnya bisa khutbah pakai bahasa Arab tapi maknanya tersampaikan. Tapi kan kita milih jalur yang kedua. Jalur kedua niku napa? Khutbah pakai bahasa yang dipahami di tempat tersebut. Nek Jawa yo pakai basa Jawa, nggih. Di Indonesia ya pakainya bahasa Indonesia. Nah, padahal sebenarnya rukun pertama yang awalnya harusnya memahami bahasa Arab dulu. Nggih. Dan orang kita istilahnya padahal berislam semuanya, salatnya yo bahasa Arab, adane yo bahasa Arab, tapi banyak yang tidak terfikirkan untuk mempelajari bahasa Arab. Akhirnya apa yang terjadi ini nilai-nilai kefahaman dari bahasa Arab itu yang akhirnya tercabut sedikit demi sedikit. Nggih. Ya, saya sekarang belajar rotok telat Bu sebenarnya jenengan mau kursus bahasa Arab walaupun tidak ada kata terlambat, sama halnya dengan ngaji. Ya, sama halnya dengan ngaji. Belajar antum, anti, antuma, antuna boleh enggak? Boleh. Nggih, enggak apa-apa. Anta itu apa, anti itu apa, ana itu apa. Nahnu belajar. Nah, biar kita sedikit-sedikit itu paham tentang makna yang kita baca. Nah, itu yang pertama, niat. Jadi kita belajar noto niat. Saya ini mau ngapain? Yang saya datangi ini siapa? Saya pengen nyari apa dari sang wali. Terus habis itu, seperti tadi yang dibacakan di dalam surat yang menjelaskan tentang haji. Waman al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau kita mau pergi bareng-bareng yang diwanti-wanti sama Allah Ta'ala, apalagi tentang perjalanan religi, perjalanan yang akan membawa kita untuk istilahnya nyari bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanti-wantinya Allah Ta'ala di situ la rafatha fiha wala fusuqa wala jidal. Jangan sampai ada fala rafath. Jangan sampai ada kata-kata kotor. Jadi yang paling harus kita jaga ini selama bukan cuma dari perjalanannya saja, tapi mulai dari kita punya keinginan untuk bikin perjalanan itu. Jadi para panitianya, para pencetus kegiatannya, para pengurusnya, para dokumenternya, supire la iso, kernete la iso, siapapun yang punya kaitan dengan perjalanan ini, yang pertama harus ditahan adalah omongan kotor, omongan gak baik. Jangan sampai saya bikin satu perjalanan tapi nyakiti temanku yang ini, nyakiti temanku yang ini, melukai temanku yang ini. Kita tawarkan kepada mereka, ayo siapa yang mau ikut perjalanan? Yang mau ikut diikutkan, yang tidak mau ikut tidak usah disindir-sindir. Yang tidak mau ikut tidak usah kita kok tidak melok, kenapa toh nggak melok, dan pamitan tidak usah Bu. Semua orang punya ininya masing-masing, punya repotnya masing-masing, punya hajatnya masing-masing. Saya pas waktu
25-nya mertua saya, jangan-jangan itu pas 40-nya mertua saya. Hitung-hitung ternyata belum. Istilahnya seperti itu gitu. Semua orang punya kejadian-kejadian di dalam kehidupannya masing-masing. Makanya kita istilahnya yang paling kita jaga nih, Bu. Ya, yang paling kita jaga ini perjalanan baik. Ini adalah satu momen yang kita pengen nyari kebaikan, maka jangan sampai ada satu orang pun yang tersakiti. Baik itu pakai lisan kita ataupun tulisan kita ataupun gelagat kita. Gelagat aja kita hilangkan, Bu. Jangan terus melok, sehingga melok tak peduduti. Semua orang punya hak yang sama untuk kita senyumin, untuk kita baik sama mereka. Kenapa kok nggak ikut? Saya lagi repot ini. Ya sih, nggak apa-apa, silahkan. Itu adalah momennya masing-masing. Itu adalah keinginannya masing-masing. Next, insya Allah nanti kalau misalkan ada perjalanan lagi saya tak ikut. Mugo-mugo iso, mugo-mugo seperti itu. La rafath. Ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit. Jangan kalau melihat ini cuman kita orang sedikit cuman 50 orang, 60 orang. Jangan bayangkan kalau ibadah haji arep pengen jeding antri keringetan ndak bisa mandi, ambune kecut kabeh. Ini istilahnya marah itu sudah diubun-ubun. Tapi kalau nggak punya pegangan, kalau nggak ada pengertian tentang tata cara untuk kita melindungi haji kita itu untuk jadi haji yang baik, untuk jadi haji yang pantas dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, la rafath. Hal pertama, jangan sampai ada kata-kata kotor. La rafatha fiha wala fusuqa. Yang kedua, jangan sampai ada kefasikan. Kefasikan itu apa? Perbuatan buruk, perbuatan buruk, maksiat kepada Allah taala. Kalau bisa kita melindunginya yang dohir maupun yang batin. Yang dohir kita lindungi agar tidak ada potensi keburukan, tidak ada potensi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita bikin perjalanan yang full perempuan. Enek ustadz siji laki-laki misalkan gitu, jadi pemimpinnya. Yo jangan dilirik-lirik, ya jangan dipendel-pendelan. Oh tiba iku mise ustadz kuwi ngene modele. Istrinya ikut. Istrinya ikut, tapi kita kan tetap bisa ngelihat, istilahnya seperti itu. Nah, untuk pandang-pandangan itu tetap ada. Pak supire, Pak kernete dan lain sebagainya. Misalnya kalau bisa istilahnya itu. Jadi maksiat mata, maksiat lisan, maksiat hidung, maksiat perbuatan, maksiat pakaian dan lain sebagainya kita setting sedemikian rupa agar benar-benar terjaga dengan segala macam potensi keburukan. Lek bisa pakai masker. Kalau bisa lafusuko, istilahnya pokoknya kita hindarkan segala macam yang punya potensi untuk ada kemaksiatan di situ. Lagu yang diputar kita sesuaikan. Misalkan saya mau nyetel lagu-lagunya yang religi ini, atau saya mau nyetel ceramahnya ini, ziarah tapi neng jero bis koplonan yang di situ joget-joget ndak karu-karuan di istilahnya di layarnya itu, di TV-nya itu tadi. Ya berarti gimana Kak, apa buruk apa? Ya kalau masalah diterima ndak diterimanya ziarah itu kan terserah Allah. Gitu. Hajinya seseorang terserah Allah, umrahnya seseorang terserah Allah. Terserah Allah mau nerima atau tidak. Tapi kalau kita secara logika, Allah Ta'ala nyuruh kita untuk haji demi kebaikan kita, demi penjagaan harta kita, demi perjalanan. Terus setelah itu kita merusaknya dengan perkara-perkara yang seperti itu. Kira-kira kalau Allah Ta'ala menyalahkan, hajimu ndak tak tombong, umrahmu ndak saya terima. Kenapa? Lah kamu di Mekah, kamu di Madinah, tempat yang paling dekat sama Rasulullah SAW saja sempetnya maksiat, sempetnya nyanyi yang ndak guna, sempetnya. Kira-kira kalau Allah Ta'ala, aku umrah kayak gini, saya ndak mau.
haji yang kayak gini salah apa mboten Allah Ta'ala? Mboten. Nggih. Begitu juga dengan perjalanan religi sekecil apapun dijaga, dijaga pandangannya, dijaga omongannya, dijaga yang didengarkan, dijaga langkah-langkah kita, dijaga selfie kita. Angel ini, selfie angel. Gini, istilahnya gini, apa ndak boleh saya selfie? Boleh Kak, silahkan, silahkan. Wong yo kalau saya lihat hiburan emak-emak yo sampai melas saya. Jadi istilahnya ndak apa-apa, ndak apa-apa. Istilahnya jangan mau selfie, jangan mau foto-foto, jangan mau. Yang penting tetap satu, yang penting tetap satu. Niat yang kita pasang adalah niat syiar, bukan niat pamer. Nih keinginan kita di dalam nge-share hal tersebut adalah nge-share kegembiraan. Barangkali kita mau laporan sama suami kita, iki lo ya aku tenanan ziarah. Ini saya beneran saya berangkat ziarah. Ini saya beneran nyari barokahnya wali-wali, doakan saya, kasih ridhonya, kasih doanya, semoga perjalanannya lancar dan lain sebagainya. Plus sangune ya. Jadi niatnya kita ketika nge-share itu bukan ajang untuk pamer dan lain sebagainya, tapi niatnya syiar, niatnya untuk ngajak orang-orang yang barangkali diajak ngaji angel banget. Nah, ini loh, ngaji nggak melulu serius, tapi kadang-kadang kita juga tulan-tulan. Kadang-kadang kita juga berangkat ke sini dan lain. Monggo, silahkan. Terus catatannya yang kedua ketika selfie, jangan sampai selfie kita mengganggu agenda dari perjalanan yang sudah kita canangkan ini tadi. Ayo, waktunya berangkat ke Surabaya, naik bis semuanya. Saya ngenteni ibu kui selfie di pohon sana. Yang satunya masih selfie di pohon sini, yang satunya aduh ya. Akhirnya apa? Dolim sama yang nungguin, dolim sama yang nungguin. Apalagi pakai kata-kata iki mek kelompok kutok sing oleh foto di sini, yang kelompok ini enggak karu-karuan. Ini geng yang ini, geng yang itu, ini geng. Jangan. Jadi berbaur bersama-sama. Ini ada kesempatan waktunya longgar apa enggak? Kalau waktunya longgar saya pengen foto di sini, silahkan. Tapi nanti jamnya, waktunya, diperhatikan grupnya, diperhatikan informasi-informasi dari yang bikin agenda acara ini tadi, karena termasuk sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau kita mau perjalanan yang lebih dari 3 orang, kita harus milih pemimpin di dalam rombongan tersebut. Niatnya apa? Pemimpin ini bukan berarti istilahnya udah dipemimpin mboten, tapi agar perjalanan ini jadi satu kata, jadi satu agenda, jadi satu kesatuan. Jadi ini kita siapa yang berangkat? Khadijatul Kubro, bukan Khadijatul Kubro grup A, grup B, grup C, grup D, bukan. Tapi ini Khadijah bersama-sama, satu jalan. Makanya untuk panitianya, istilahnya untuk orang yang kita jadikan ketua di situ, satu catatannya tidak boleh semena-mena dan harus transparan terhadap setiap informasi. Agenda kita seperti ini, yang udah bayar ini, yang belum bayar ini, yang belum bayar ini. Saya belum bayar. Transparan di situ. Uang yang terkumpul segini, ini dipakai untuk ini dipakai untuk ini dipakai untuk ini dan lain sebagainya. Jadi jamaah punya hak untuk nyari informasi terhadap harta yang mereka titipkan di situ. Makanya tidak boleh semena-mena dan tidak boleh senengane dewe, tidak boleh karpe dewe. Ini pemimpinnya ini tidak boleh karpe dewe. Makanya kita cari pemimpin yang paling didengar, dan yang paling membuat jamaah ini satu kata. Seperti itu. Nah, setelah itu nanti di setiap agenda di-sharekan di grup yang mau berangkat ziarah itu tadi.
Semuanya harus istilahnya semaksimal kemampuan dari sang pemimpin ini tadi. Kalau ada salah-salahnya, ya udah ada salahnya, jamaah itu nanyakan, habis ini gimana toh, habis ini gimana toh, ininya apa sudah diurusi, ya seperti itu nggak apa-apa. Dan dua-duanya harus legowo, dua-duanya harus legowo. Kita dijadikan pemimpin, kita jadi pengurus, terus ditanyain orang banyak, itu resikonya, dan mereka memang berhak untuk nanyakan segalanya kepada kita. Jadi jenengan jamaahnya jangan sungkan-sungkan nanya kepada panitia. Dan panitia harus nge-share apapun yang memang harus di-share di situ, yang harus dibagikan di tempat tersebut. Nah, itu sunnahnya Nabi. Jadi harus saling memahami antara pemimpin acara dan juga orang-orang yang jadi jamaah dari acara tersebut. Ini ternyata main bahas ziarah, kadung kitab saya buka. Betul-betul untuk jam 11. Nanti insya Allah kita akan agendakan pengajinya ya dilanjutkan di minggu-minggu yang lain. Mungkin senang semuanya, mungkin bisa dikasih sama Allah Ta'ala ziarah makbulah, ziarah yang diterima, ziarah yang hasil maksud-maksud dari kita, ziarah yang penuh diliputi dengan apapun yang menjadi keinginan, bukan hanya inginnya kita tapi inginnya sang wali. Ini bukan cuma inginnya kita tapi juga inginnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma tentang inginnya kita tapi juga inginnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk menitipkan perkara-perkara indah di dalam hati kita, sehingga menjadi penjagaan dari pikiran kita, menjadi penjagaan dari seluruh anggota tubuh kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang lebih terjaga di bulan mulia ini, di bulan tahun baru ini. Kita jadi hamba-hamba yang baru, kita jadi hamba-hamba yang berubah kepada kebaikan, kita menjadi hamba-hamba yang menjemput dengan rezeki-rezeki yang indah, dipahamkan kita, dilindungi kita, digampangkan jalan kita, disehatkan kita, dipanjangkan umur kita selalu di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.